Kemenangan bukan tujuanku, Pak Giovanni, kata Hussein dengan suara yang penuh ketulusan. Yang aku ingin tunjukkan hari ini adalah bahwa kebenaran sejati tidak hanya bergantung pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada iman dan hati kita. Aku bersyukur bahwa kita bisa berbagi momen ini bersama-sama. Giovanni mengangguk perlahan. Wajahnya tampak damai. Terima kasih, Hussein. Kamu telah mengajarkanku sesuatu yang lebih berharga daripada semua harta yang aku miliki. Hari ini, aku merasa lebih lengkap sebagai manusia. Audiens terharu mendengar ucapan tersebut. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah dalam debat, tetapi tentang perjalanan spiritual yang membawa perubahan positif bagi semua orang yang terlibat. Setelah debat selesai, Giovanni meminta bertemu pribadi dengan Hussein di belakang panggung. Saat mereka berdua duduk di ruangan kecil yang sunyi, Giovanni mengeluarkan cek bernilai fantastis dari sakunya. Ini janji yang aku buat di awal debat, katanya dengan suara yang penuh kerendahan hati. Seperti yang aku janjikan, aku akan memberikan seluruh hartaku kepada siapapun yang berhasil meyakinkanku tentang keberadaan Tuhan. Hussein hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada yang penuh ketenangan, "Saya menghargai penawaran Anda, Pak Giovanni, tetapi saya tidak membutuhkan uang itu. Yang saya inginkan hanyalah agar Anda menggunakan harta Anda untuk kebaikan. Misalnya, Anda bisa mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak miskin di negara-negara berkembang, atau Anda bisa mendonasikan sebagian hartanya untuk proyek-proyek kemanusiaan lainnya." Giovanni terkejut mendengar jawaban tersebut. "Kamu benar-benar tidak menginginkan apapun untuk dirimu sendiri?" tanyanya dengan nada yang penuh kekaguman. "Saya sudah memiliki segalanya," sahut Hussein dengan senyum lebar. "Allah telah memberikan saya kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Jadi, kenapa saya harus meminta sesuatu yang lebih?" Giovanni mengangguk perlahan, wajahnya tampak penuh penghargaan. "Baiklah, Hussein, aku akan mengikuti saranmu. Aku akan menggunakan hartaku untuk membantu orang lain. Dan tidak hanya itu, aku juga akan mulai mempelajari agama Islam dengan serius. Aku ingin memahami lebih dalam tentang keyakinan yang telah membawa perubahan besar dalam hidupku." Hussein tersenyum hangat, lalu memberikan salam persahabatan kepada Giovanni. "Saya yakin bahwa Allah akan membimbing Anda dalam perjalanan ini, Pak Giovanni. Ingatlah bahwa kebenaran sejati bukan hanya soal akal, tetapi juga soal hati." Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari Giovanni Ferrero. Pria yang dulunya dikenal sebagai ateis keras dan skeptis terhadap agama, kini resmi mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Berita ini menggemparkan dunia, terutama mereka yang pernah meragukan kekuatan argumen spiritualitas dalam menghadapi skeptisisme modern. Media internasional meliput cerita ini secara luas, menjadikannya inspirasi bagi banyak orang di seluruh penjuru dunia. Hussein menjadi simbol bagi mereka yang percaya bahwa kebenaran Tuhan dapat dijelaskan dengan cara yang logis dan emosional. Ia menunjukkan bahwa tidak ada konflik antara ilmu pengetahuan dan agama, asalkan keduanya didekati dengan sikap terbuka dan rendah hati. Meskipun usianya masih sangat muda, ia telah membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak dibatasi oleh umur atau status sosial. Bagi Giovanni, perubahan ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang transformasi pribadi yang mendalam. Ia mulai menggunakan hartanya untuk mendirikan yayasan pendidikan, rumah sakit, dan proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Setiap kali ia berbicara di depan publik, ia selalu menyebut nama Hussein sebagai orang yang telah membuka matanya terhadap kebenaran yang lebih besar. Cerita ini menjadi pelajaran penting bagi semua orang, bahwa kebenaran sejati tidak hanya bergantung pada logika dan akal, tetapi juga pada hati yang terbuka untuk menerima.